Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku pemirsa Al-Araf TV, kali ini saya dengan Pak Riston mencoba untuk mengungkap. Waduh, kata-katanya sebenarnya nggak pas, tapi ya Belajar tentang, karena kita jujur aja kita belajar. Fasik nih Pak Riston. fasik. Aduh, ini saya Ini juga fasik, sering ini- fasik juga nih. Ini ada Aduh. hubungannya dengan munafik yang kita bicarakan pola lalu ya. Iya. Fasik. Fasik itu pengertian dari fasik itu secara garis besarnya meyakini sesuatu tapi mengingkari. Kalau dalam Islam sendiri fasik itu orang yang keluar atau keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dan dalam Islam fasik itu dibagi dua. Yang saya pernah baca ya, fasik itu ada fasik kecil, ada fasik besar. Nah, kalau fasik kecil ini sih masih bisa ada pintu tobat lah, atau ada masih bisa dimaafkan. Masih bisa bertobat. Ya, gitu. Tapi kalau Fasik besar nggak bisa bertobat gitu maksudnya. kalau fasik besar nih malah dikategorikan udah murtad, Mas Bro. Yang saya pernah baca ya murtad. Udah murtad. Yang gini contohnya nih, kalau fasik kecil itu kan misalnya orang meyakini berzina itu dosa. Tahu hukum zina itu dosa. Tapi dia Tetap berbuat. melakukan, tidak bisa menghindari lah perbuatan zina. Tapi dia yakin berzina itu salah. Berzina itu dosa. Nah, itu pasti kecil. Jadi kan dia mengimanin itu dosa, perbuatan salah. Nah, kalau fasik besar itu malah kebalikannya. Dia tahu itu salah. Dia melanggar itu seolah tidak ada apa-apanya. Tidak ada merasa apa. Kalau itu salah, tidak. Makanya fasik besar itu bisa berakibat murtad, dikategorikan murtad, udah keluar dari agama Islam gitu. Nah, kalau dalam, mudah-mudahan sih kita terlepas dari itu semua ya. Tapi kalau fasik kecil sih, ya kita kan harus mengukur diri sendiri ya. Saya pribadi juga sih masih Sama, bro. tanda kutip, masih melakukan yang namanya fasik kecil nih. Ini masih misalnya Pemirsa, terus terang saya tuh gimana ya, nggak bisa ngomong banyak gitu karena tahu diri saya pemirsa. Di munafik juga ada sifatnya masih gitu kan. Fasik kita sering maksiat juga. Fasik kan juga berbuat maksiat juga. Betul. Salah satunya. Kita sholat sih sholat gitu kan. Tapi apa namanya ya? maksiat jalan. Maksiat masih jalan kan gitu kan. Tapi mungkin itu ya salah satu hebatnya ya, kalau kenapa sih ada kategori-kategori dosa tersebut yang kita tetap akhirnya bisa mawas diri. Dan esensinya kalau menurut saya sih akhirnya kita tahu ternyata Tuhan kita tuh pemaaf. Ya, Tuhan kita tuh pengampun. Cuman bukan berarti juga akhirnya jadi kebablasan, jadi fasik yang besar itu. Kan gitu kan. jadi kayak itu ya Mas Bro ya, bisa terjadi ya apa? Kalau kita melakukan maksiat bertobat, maksiat lagi bertobat lagi gitu ya. Tapi Allah masih nerima. Masih menerima, betul. Allah masih nerima gitu kan. Cuman ya itu dia yang saya berpikir, kalau saya masih beruntung dikasih tahu tentang fasik sebenarnya, dan masih beruntung juga dikasih tahu tentang munafik, walaupun saya salah satu pembuatnya juga yang melakukan. Tapi saya makin tahu kalau kalau Allah tuh benar-benar Ghafurur Rahim. Iya. Kalau menurut saya sih, iya. kalau saya berpikir dia bercoba mentafakuri kenapa sih Nabi ngasih tahu tentang munafik, kenapa di Quran sering sebut fasik gitu kan. Cuman sekali lagi bukan jangan sampai kebablasan lah kan begitu. Ya betul. Cuman ya
Ya umumnya ya emang kita itu masih dalam makom itu gitu. Saya pribadi yang kita ya, kita ntar diprotes. Saya pribadi ya kadang memang saya tahu itu salah. Ada salah satu perbuatan maksiat nih. Jujur aja ya, ini kan sharing. Saya melakukan itu saya sadar kalau ini salah, ini dosa. Tapi tetap saya lakukan gitu. Saya lakukan dengan asumsi itu tadi bertobat lagi, istighfar, bertobat gitu kan. Nah yang saya takutkan yang begini emang apa masih boleh apa tidak gitu. Karena kita sadar sekali kalau itu memang perbuatan salah. Saya juga bisa dibilang lama Pak Riston. Lama untuk ya maksiat itu saya lama sekali. Maksudnya lama tuh saya menyadari hal itu salah tapi balik lagi melakukan perbuatan itu, nyesel lagi, balik lagi, lama bertahun-tahun lamanya gitu loh, sampai bisa berhenti pun saya rasa tuh, wah benar-benar saya nggak bisa sebenarnya, cuman nggak tahu kenapa saya bisa berhenti gitu loh, sampai sekarang seperti itu. Makanya, wah itu nih yang suatu rahasia yang harus saya tanyakan kepada Ustadz Heru, salah satunya seperti itu ya, gitu loh. Yang saya tanya intinya itu tadi gini. Karena kayak taunya kita itu emang bener tahu sekali kalau itu dosa, tidak boleh dikerjakan, konsekuensinya juga kita tahu. Tapi saya pribadi mengalami masih bisa tobat ini, ya kan begitu. Saya berpikirnya masih bisa tobat ini, saya lakukan lagi gitu. Nah, kita ngeremehin. Iya itu makanya apa tobat ini masih mentang-mentang ghafurur rahim Allahnya gitu kan, kita ngeremehin gitu loh. Itu masih tobatnya masih diterima apa enggak itu waduh. Tapi emang bener-bener sering Pak, saya jujur saya juga ngakuin hal itu gitu loh. Yang kalau kita kebahas tadi tentang juga waktu lalu ya tentang munafik juga. Waduh, serem banget, ini masih ada di dada ini gitu, masih ada di diri ini, tangan dan kaki, mata, telinga, mulut itu sebagai saksi perbuatan itu gitu loh. Sampai untuk berhenti pun sulit. Nggak usah jauh-jauh ya kita bahas tentang waktu yang itu 4 mutiara segala macam. Gibah masih saya gitu. Iya. Kan gitu kan. Tapi kan Ustadz udah ngasih tahu batas-batas gibah itu ya. Mudah-mudahan sih kita nggak termasuk. Tapi memang hebatnya gitu ya. Kita harus akuin mamanya. Pembelajaran itu memang benar kan. Kita belajar tuh sampai mati gitu. Kita belajar dari yang ditimang-timang sih baik sampai dengan mati kita harus belajar. Mungkin ada faedah dari segi nilai, maksudnya nilai yang besar sekali dari proses pembelajaran itu di mata Allah. Bisa jadi karena kita belajar ya, kalau saya boleh mengilustrasikan kan belajar Quran terbata-bata pahalanya malah jadi double. Banyak ya. Kan begitu kan? Ya kan? Ini bukan ini ya pemirsa, terus terang saya mau menghibur diri. Karena terus kita jauh benar memang masih ada perbuatan itu di dada kami. Benar bukti kan susah. Cuma gini lagi Mas Bro. Kembali ke masalah Allah menerima tobat. Tapi saya pernah mendengar salah satu ceramah ya. Saya sering dengar ceramah sih. Saya dapat ilmunya sekarang nggak berguru. Bergurunya saya guru dunia maya gitu. Tapi saya pernah tanya ke ulama sih boleh-boleh sah-sah saja. Boleh-boleh saja berguru dengan itu. Berguru untuk kita sendiri sih. Untuk kita sendiri. Tapi untuk kita mengguru orang lain lagi nggak, katanya sih nggak bisa. Karena dalam Islam itu berguru itu kan ada ijazahnya ya. Kalau dapat ijazah, udah menguasai ilmu, udah diakuin, dites, baru dia bisa menyampaikan ke orang lain gitu. Nah, yang ini saya khawatir tentang perbuatan yang saya lakukan tadi. Kata ulama itu begini, sesuatu perbuatan maksiat yang memang kamu sadar itu dosa dan kamu sadar melakukannya. Nah,
itu bisa terjerumus ke fasik yang besar, Mas Bro. Ya ini makanya saya serem lagi. Iya, karena kita sadar tahu, tapi karena kita tahu pintu Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, Allah mengampuni dosa. Misal kita berbuat maksiat sebiji, ampunan Allah sebesar gunung apa katanya kan begitu. Tapi ulama bilang nggak semua maksiat berlaku itu. Salah satunya yang fasik tadi, yang kita lakukan emang sadar, tapi kita pikir pintu tobat bisa bertobat lagi gitu. Kita lakukan lagi, bertobat lagi, sadar penuh, benar-benar penuh sadar tentang itu, bisa tergolong ke fasik yang besar tadi, Mas Bro. Kayaknya ini perlu ditanyakan ke Pak Ustadz. Serem banget makin lama, Bro. Padahal baru. Kayaknya saya ya Allah, astagfirullahaladzim ini. Saya sadar masih banyak melakukan yang begitu. Kita tahu itu dosa. Ya saya nggak nyalahin setan sih. Walaupun ini ada peran setan ya. Tapi kata Ustadz, jangan semua salahkan setan gitu. Karena kamu ada hawa nafsu. Mungkin itu maksiat yang saya lakukan itu ya kategori lebih dini oleh hawa nafsu lah. Berarti kalau menurut Ustadz Heru yang pernah membahas tentang setan, jangan menyalahkan setan. Ini bukan setan, memang kita punya hawa nafsu ya. Iya. Ya, ini memang kayaknya harus perlu kita tanya secara detail, Mas Bro. Ngeri juga nih. Ngeri banget. Kalau masuk ke fasik bisa murtad kan. Kalau udah murtad, udah keluar dari agama Islam. Udah keluar ya udah gak ada ampunan. Sama dengan munafik jadinya. Munafik kerak. Iya, kerak. Fasik bisa murtad. Iya. Ya Allah. Ya memang kita harus sering-sering minta petunjuk dan hidayah Allah ya, biar kayak gini. Dan terus kita mengaji ya, terus mempelajari ilmu, dan sering-sering juga kita berkumpul sama orang-orang alim ya, orang-orang soleh. Harapannya kita bisa diciptakan sama Allah lingkungan yang bisa menjaga kita. Memang manusia tak terlepas daripada dosa sih. Betul. Ya, kalau kita kembali ke situ. Cuman kalau saya berprinsip ke situ, saya menggunakan prinsip ya Allah Ghafurur Rahim kan gitu kan. Iya betul. Selagi kita masih terus sayang Allah nggak terbatas lah. Ya itu dia. Soalnya jujur pemirsa saya udah itu juga, Mas Bro. bingung ini kalau bicara masalah ini. Karena saya tahu banget diri saya masih begitu. Ya moga-moga nih nanti bisa dikasih titik terang lah, kita mencari titik terang, Allah memberikan lewat guru kita mungkin ya sepatah dua patah kata ilmu dari beliau atau solusi lah ya, supaya kita ya. bisa terhindar dari perbuatan fasik ya. Kalau saya sih bukan tidak berusaha, secara pribadi sih saya berusaha untuk terhindar dari perbuatan fasik gitu. Ya bukan satu-satunya ya, salah satu cara ya saya dengar kajian misalnya nih di YouTube, gimana sih cara terhindar dari fasik. Ya dikasih solusi lah ulama, banyak istighfar, banyak berzikir, banyak baca Quran, hindarin hal-hal yang dekat-dekat dengan perbuatan fasik itu gitu. Ya solusi sih ada, tapi ya saya yang menjalaninya masih belum bisa full gitu. Masih terjerumus juga gitu, dalam perbuatan fasik itu gitu. Ya mudah-mudahan lah Ustadz nanti punya ini ya, punya cara. Ya, moga-moga Allah ngasih petunjuknya lewat Ustadz kita deh. Amin. Iya kan? Iya betul. Cukup kali ya? Cukup. Pemirsa saya udah nyerah. Dosanya banyak banget. Kalau kita bahas begitu terus-menerus kayaknya waduh benar-benar ingat banget di dalam diri itu masih ada seperti itu. Ya semoga kita semua bisa menghadapi kehidupan ini dengan baik, yang tentunya tetap berpegang erat talinya Allah gitu kan, dengan mengunjungi kajian-kajian, selalu sholat di masjid lah diusahakan, dan yuk sama-sama kita ciptakan lingkungan kita dari lingkungan keluarga kita sendiri yang mungkin ya Islami, karena kita percaya Islam itu adalah keselamatan. Ya kita coba untuk ke situ.
Semoga Allah nanti memberikan petunjukan hidayahnya kepada narasumber kami, Ustaz Heru, memberikan beberapa pencerahan dari permasalahan ini. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi